Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Tudingan separatis dicap pemerintah kepada sejumlah gerakan yang pernah maupun masih eksis dari GAM, PRRI, RMS hingga OPM. Orang-orang di kelompok ini ada yang tewas, ada pula yang dihukum di penjara. Lantas, bagaimana konflik itu membentuk anak-anak yang lahir dan bertumbuh bersamanya, terutama mereka yang merupakan keturunan dari aktivis, pejuang pro kemerdekaan, separatis, atau apapun sebutan yang diberikan kepada orang tua mereka. Dan bagaimana anak-anak itu menempatkan diri mereka dalam sejarah orang tua dan konteks keindonesiaan. Saya Audrin Karma, putri dari Pak Philip Karma, seorang tahanan politik di Papua. Berikut adalah wawancara saya dengan Honai Center. Harapan saya sebagai seorang putri dari Philip Karma ke depan, yang saya lihat dan saya nilai dari perjuangan bapak saya, bahwa saya atau kita semua orang Papua tidak perlu merasa takut ketika harus menyampaikan pendapat, mengekspresikan pendapat kita. Terus jadi jangan pernah takut untuk berbicara di depan umum apa yang kita inginkan, apa yang kita aspirasikan. Dan bapak saya menjadi inspirasi untuk saya, sampai saya juga bisa berani untuk berbicara di depan umum, berani untuk menyuarakan suara saya sebagai seorang anak yang memiliki bapak ditahan dengan tidak adil, dan menyampaikan surat ke Presiden SBY waktu itu, dan juga melakukan ikut demonstrasi untuk kebebasan bapak. Itu semua karena saya ingin menunjukkan bahwa seharusnya seperti itu. Kita tidak perlu takut ketika kita merasa bahwa itu benar dan harus diperjuangkan. Ayah Audrin adalah Philip Karma, seorang pegawai negeri sipil di Jayapura yang 2 kali dipenjara karena aktivitas politik yang menuntut kemerdekaan Papua. Philip adalah satu dari beberapa orang yang paling lama dihukum penjara atas dakwaan makar. Tahun 2005, dia dihukum 15 tahun penjara, lalu dikeluarkan dari lapas Abepura pada tahun 2015. Ia sempat menolak dibebaskan. Audrin tidak pernah betul-betul membuka jati dirinya selama masa remaja. Merantau ke Bandung, Jawa Barat untuk kuliah tidak lama setelah ayahnya, Philip Karma, yang masuk penjara. Audrin cemas karena pasti akan dihujat sebagai orang Papua dan anak seorang tahanan politik. Audrin menyebut dirinya mengalami pergulatan hidup yang luar biasa setelah ayahnya dipenjara. Audrin berkata saat itu banyak orang ragu ia bisa keluar dari bayang-bayang marga Karma. Rencananya menempuh pendidikan tinggi di Bandung pun mengalami banyak ketidakpastian. Ibunya Audrin, Ratu Karelina, menjual banyak barang agar Audrey dan adiknya, Andrevina, dapat terus bersekolah. Keuangan keluarga tidak menentu setelah ayahnya, Philip Karma, dipenjara. Ibunya memilih menyewakan rumah keluarga mereka di sebuah kawasan elit di kota Jayapura, lalu tinggal di indekos. Tanpa bantuan finansial dari keluarga besar, Andri ragu keluarganya bisa bertahan dalam kondisi itu. Di perantauan, Andri sempat membatasi pergaulannya hanya dengan kawan-kawan asal Papua. Ia merasakan penolakan dari lingkungan sekitarnya terhadap orang-orang berkulit gelap. Walau secara fisik, ia mengaku sedikit lebih beruntung ketimbang teman-teman yang asli Papua. Dalam diri Audrin tidak hanya mengalir darah Papua, tapi juga Melayu Jawa dari ibunya. Paradigma Audrin tentang identitasnya baru berubah saat berusia 25 tahun. Pemicunya adalah pergaulannya dengan orang-orang yang dia sebut berwawasan hak asasi manusia. Semenjak ayahnya Philip Karma dipenjara, Audrin bergaul erat dengan penggiat HAM. Tahun 2011 misalnya, dia diundang ke Amerika Serikat untuk mengikuti kampanye penghormatan HAM
yang digagas Amnesty Internasional. Pada momen itu pula, dia menyuarakan desakan pembebasan terhadap ayahnya. Kini Audryn dan adiknya mengambil jalan berbeda dengan ayah mereka. Audryn mengaku tengah fokus mengembangkan karir sebagai dokter gigi, sementara Andrevina berkarir sebagai pegawai negeri di Jayapura. Dan pilihan Audryn tidak pernah disesali Philip Karma, walau dianggap salah satu sosok penting dalam gerakan pro kemerdekaan Papua. Dia mengklaim tidak pernah memaksa anak-anaknya untuk mengambil jalan perjuangan yang sama dengannya. Sebaliknya, Philip Karma menyatakan akan terus memegang keyakinannya tentang hal terbaik untuk Papua, menggugat referendum kemerdekaan melalui gerakan damai sampai akhir hayatnya. Oke teman-teman, setelah tadi kita membahas mengenai Philip Karma dan putrinya, Audryn Karma, sekarang kita lanjut dengan membahas Linus Hiel Hiluka dan putranya, Yosua Hiluka. Yosua tidak pernah lupa kejadian yang ia saksikan pada dini hari tanggal 27 Mei tahun 2003. Dikala itu di usianya yang baru menginjak 8 tahun, Yosua melihat belasan kelompok tentara bersenjata masuk ke kampung Ibele, Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Para tentara itu mencari ayahnya, Linus Hiel Hiluka. Semua warga kampung dini hari itu bertahan di dalam rumah. Yosua ingat ayahnya melarang dia, kakak, serta adiknya keluar apapun yang terjadi. Sekitar pukul 4 pagi, Yosua mendengar letusan senjata api. Berdasarkan kesaksian Yosua, ia melihat peluru menembus tubuh kakeknya. Semua orang di kampung itu keluar dan ayahnya, Linus, ditangkap. Kami anak-anak kecil menangis semua. Kami diawasi. Tidak boleh ada yang lari. Saya pikir bapak pasti akan dibunuh. Jadi saya lari ke hutan. Kakek ditembak, apalagi bapak yang mereka incar. Pasti lebih parah. Kakek meninggal kena 2 peluru. Dia disuruh tiarap tapi karena memakai koteka, dia tidak bisa tiarap. Ya iyalah bro, sis. Masa orang masih pakai koteka disuruh langsung tiba-tiba posisi tiarap? Hah! Linus Hiluka dipenjara di Nabire setelah peristiwa penyerangan Kodim Jayawijaya. Hampir 2 bulan sebelum kejadian itu, tepatnya 3 April tahun 2003, beberapa warga Wamena membobol gudang senjata Kodim 1702 Jayawijaya. Aksi warga ke Kodim menurut Linus dipicu pembunuhan Ketua Presidium Dewan Papua atau PDP, yaitu Teis Hio Eloai pada 10 November tahun 2002 oleh anggota Kopassus di Jayapura. PDP merupakan organisasi perwakilan ratusan suku di Papua. Sementara Teis adalah salah satu figur yang mencetuskan dorongan agar Indonesia melepaskan Papua. Linus seorang petani di Wamena, kota di Pegunungan Tengah Papua. Saat itu dia didakwa melanggar pasal makar dan konspirasi. Ia dijatuhi hukuman penjara selama 20 tahun. Adapun peristiwa yang dialami Yosua dan warga Wamena setelah pembobolan gudang Kodim itu diinsinyalir sebagai kasus pelanggaran HAM berat. Namun, dugaan Komnas HAM itu hingga kini belum bergulir dan dibuktikan ke pengadilan. Bagi Yosua, penangkapan ayahnya itu adalah pintu gerbang pergulatan dalam kehidupannya. Peristiwa itu selalu muncul dalam benaknya. Saat ayahnya mulai menjalani hukuman di penjara, Yosua, ibunya, serta 5 saudara kandungnya hanya bisa makan 1 kali sehari. Akibat trauma dan berbagai kesulitan itu, dendam dan kebencian tumbuh dalam diri Yosua. Pada usia yang belum genap 10 tahun, pikirannya berkecamuk banyak pertanyaan tentang mengapa kemalangan itu menimpa dan bagaimana keluar dari persoalan tersebut. Yosua sempat berpikir untuk membuat perlawanan dengan bergabung ke hutan. Namun ayahnya yaitu Linus mengharuskan Yosua untuk tetap melanjutkan sekolah. Merantau keluar Papua menumbuhkan ragam perspektif Yosua tentang identitas dan politik. Di kampus,
dosen dan rektor mengetahui latar belakangnya sebagai anak tahanan politik. Kerap dalam diskusi di kelas, Yosua berdebat soal Papua dan keindonesiaan. Ia mengaku mulai belajar memahami orang-orang yang menganggap Papua terlalu banyak menuntut. Diskursus itu hampir tidak pernah dialaminya sebelum merantau. Karena di Papua menurut Yosua, semua kawannya memberi rasa hormat sangat tinggi untuk anak-anak Tapol. Lantas, emosi apa yang muncul dari diri Yosua saat melihat dan mendengar simbol keindonesiaan? Apakah karena 17 tahun setelah ia melihat ayahnya ditangkap dan kakeknya tewas? Yosua biasanya mengabaikan simbol-simbol tersebut, tapi ia sadar bukan bendera dan lagu kebangsaan yang salah, tapi sistem di Papua yang salah. Pemerintah sering memaksa orang Papua untuk memiliki nasionalisme terhadap NKRI, tapi nasionalisme tidak perlu dipaksa. Itu akan keluar dari hati nurani sendiri, muncul dari apa yang kita lihat dan apa yang kita rasakan. Linus berharap Yosua segera pulang ke Papua begitu meraih gelar Strata 2. Titel itu kata dia diraih bukan untuk menjadi pegawai atau demi makan dan minum yang enak. Linus berkata, Yosua harus berjuang untuk kepentingan warga Papua yang masih terpinggirkan. Bagaimanapun, Linus yakin perjuangan Yosua untuk Papua akan lebih sulit ketimbang generasinya. Sebelum ditangkap tahun 2003, Linus mengaku menikmati kebebasan berbicara yang diberikan Presiden Indonesia keempat, yaitu Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Saat menjadi orang nomor 1 Indonesia, Gus Dur mengizinkan masyarakat Papua mengibarkan bendera bintang kejora, setingkat lebih rendah di sebelah merah putih. Bintang kejora disebut sebagai simbol kultural orang Papua. Namun, simbol ini pula yang belakangan menjadi dasar polisi mempidanakan seseorang. Oke teman-teman, sekian pembahasan mengenai Linus Hiel Hiluka dan putranya Yosua Hiluka. Sebenarnya masih banyak lagi teman-teman yang perlu dibahas mengenai anak-anak yang dituduh separatis di dalam negeri ini. Contohnya seperti Johan Teterisa dan putranya Johannes Relton Teterisa dituduh separatis dalam Republik Maluku Selatan atau RMS. Syed Asmi dan putrinya Syarifah Siti Humaira dituduh separatis dalam Gerakan Aceh Merdeka atau GAM. Rusli Marsuki Syariah dan putranya Dio Genesis dituduh separatis dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Karena di channel ini kita lebih fokus dulu membahas ke arah Papua, maka kita bahas yang ini dulu ya, mengingat durasi video yang sudah cukup panjang. Oke? Dan yaps, sekian pembahasan kita kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Au.